Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saskia Putrizania. Pada kesempatan kali ini bakal mempresentasikan materi sistem keuangan syariah dari mata kuliah akuntansi syariah dengan dosen pengampu Bapak Wirni Eka Putra, SE MSI. Konsep memelihara harta kekayaan. Memelihara harta bertujuan agar harta yang dimiliki oleh manusia diperoleh dan digunakan sesuai dengan syariah sehingga harta yang dimiliki halal dan sesuai dengan keinginan pemilik mutlak cari harta kekayaan tersebut, yaitu Allah SWT, mengajarkan manusia untuk bekerja dan atau berniaga dan menghindari kegiatan meminta dalam mencari harta kekayaan. Manusia memerlukan harta kekayaan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk memenuhi sebagai perintah Allah seperti infak, zakat, pergi haji, perang atau jihad, dan sebagainya. Dalam surat ke-62 pada ayat 10 berbunyi yang artinya, apabila yang telah ditunaikan sholat, maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingat banyak-banyak supaya kamu beruntung. Terus bagaimana sih cara memperoleh dan menggunakan harta dalam syariah? Di sini dalam Islam terdapat 3 cara untuk memperoleh harta. Yang pertama yaitu Allah memerintahkan manusia untuk memperoleh secara halal. Yang kedua, berusaha dan memohon kepada Allah. Yang ketiga, jika telah berusaha memperoleh rezeki Allah dan telah meminta pula perkenaan dari Allah, maka Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendakinya. Adapun pemanfaatan harta, terdapat 3 pemanfaat. Yang pertama digunakan untuk kepentingan kebutuhan hidup sendiri. Yang kedua digunakan untuk memenuhi kewajiban terhadap Allah. Kewajiban pada Allah itu ada 2 macam, yaitu kewajiban materi untuk agama dan kedua kewajiban materi untuk keluarga seperti anak, istri, dan orang tua. Yang ketiga yaitu bermanfaat untuk bagi kepentingan sosial seperti membantu korban bencana alam. Selanjutnya pembahasan kita yaitu akad, kontrak, atau transaksi. Akad dari segi atau tidak adanya kompensasi, fikih muamalah membagi akad menjadi 2, yaitu pertama itu akad tabarruj atau gratuitos kontrak. Yang kedua itu akad tijarah. Sedangkan akad tabarruj terbentuk 3 akad, yaitu meminjamkan uang, meminjamkan jasa, memberikan sesuatu seperti wakaf, hibah, dan sedekah. Sedangkan akad tijarah akan yang ditunjukkan untuk memperoleh keuntungan terbagi 2 juga, yaitu natural uncertainty contract dan natural uncertainty contract. Selanjutnya yaitu transaksi yang dilarang. Adapun jenis transaksi yang dilarang terdapat 9 transaksi yang dilarang oleh Allah SWT. Yang pertama itu tadlis, yang kedua ikhtiar, dan yang ketiga bain najasi, yang keempat tahrir atau gharar, yang kelima itu ribas, yang keenam itu maisir, yang ketujuh talakil jalab atau talakil rukban, yang ke-8 orang desa atau pedalaman yang maksud ba'il hadil lil bad, yang terakhir risyawah atau suap. Riba dan jenis riba. Riba adalah transaksi atau tambahan yang diserahkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya pengganti atau iwat yang dibenarkan menurut syariah atas penambahan tersebut, menurut Imam Syarakazi. Adapun jenis-jenis riba terdapat 4 jenis riba. Pertama itu riba nasai, yang kedua riba fadlal, yang ketiga riba aliyat, dan yang keempat riba qard. Adapun prinsip sistem keuangan syariah berprinsip berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Prinsip sistem keuangan Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama itu pelarangan riba. Riba definisi sebagai kelebihan atau sesuatu akibat penjualan atau pinjaman. Yang kedua pembagian risiko. Risiko merupakan konsekuensi dari adanya larangan riba dalam suatu sistem kerja sama antara pihak yang terlibat. Risiko yang timbul dari aktivitas keuangan tidak hanya ditanggung oleh penerima modal, tetapi juga pemberi modal. Pihak yang terlibat tersebut harus saling berbagi risiko sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.
Yang ketiga, uang sebagai modal potensial. Dalam Islam, uang tidak diperbolehkan apabila dianggap sebagai komoditas, yaitu uang dipandang memiliki kedudukan yang sama dengan barang yang dijadikan sebagai objek transaksi untuk memperoleh keuntungan. Yang keempat, larangan spekulatif, itu larangan transaksi yang memiliki tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi, misalnya seperti judi. Yang kelima, kontrak atau perjanjian. Yang keenam, aktivitas usaha harus sesuai syariah. Adapun berbagai jenis instrumen keuangan syariah terdapat berdasarkan teori akad sebagaimana dijelaskan dapat diformulasikan kontrak keuangan yang kemudian dikenal dengan instrumen keuangan. Terdapat 12 instrumen keuangan syariah. Yang pertama itu mudharabah, yang kedua musyarakah, yang ketiga murabah, dan yang keempat salam dan salam palmial, yang kelima istinah dan istinah paralel, dan keenam ijarah, yang ketujuh wadiyah, yang kedelapan qard dan qard hasan, yang kesembilan sarf, yang kesepuluh wakalah, dan 11 kafalah, dan 12 ruwalah. Adapun instrumen keuangan syariah yang sekundernya terdapat 5 instrumen keuangan syariah yang sekunder. Yang pertama itu dana mudharabah atau mudharabah fund. Yang kedua itu saham biasa perusahaan atau common stock. Yang ketiga obligasi mudharabah atau profit sharing bond. Yang keempat obligasi bagi hasil atau profit sharing bond. Yang kelima saham preference atau preference stock. Itulah materi dari keuangan syariah. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan materi atau kekurangan materi atau kesalahan kata yang saya ucapkan. Saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.